warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Syanti, NIM 19521124 dari kelas MBS 7F, akan menyampaikan hasil observasi perusahaan retail minimarket Al-Amin. Yang pertama, mengenai profil toko retail Al-Amin. Toko retail Al-Amin terletak di Jalan Pandawa Timur, RT 12 RW 4 Pecahan Kartasura, Sukoharjo. Toko retail Al-Amin ini didirikan oleh Bapak Rano Sutanto yang mulai beroperasi pada tanggal 3 Maret 2016 yang buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai jam 9 malam. Toko ini menyediakan berbagai macam kebutuhan sehari-hari mulai dari sembako, makanan ringan, sampai dengan peralatan dapur. Toko retail Al-Amin ini tergolong dalam toko retail modern karena telah menggunakan teknologi komputer sebagai pencatatan data yang dioperasikan oleh karyawan toko di sana. Yang selanjutnya, lokasi toko retail Al-Amin. Minimarket Al-Amin berlokasi di Jalan Pandawa Timur, RT 12 RW 4 Pecahan Kartasura. Lokasi ini terbilang sangat strategis karena berada di pinggir jalan, di mana juga lokasi ini berada di dekat kampus UIN Raden Mas Said Surakarta, sehingga target market mereka selain mahasiswa juga masyarakat di sekitar lokasi minimarket. Yang selanjutnya mengenai produk yang dijual. Produk yang dijual di minimarket Al-Amin ini ada mie instan, minyak goreng, barang-barang toileters, alat kecantikan atau kosmetik, susu bubuk dan susu kental manis, aneka biskuit dan roti basah, minuman ringan kemasan yang beraneka ragam mulai dari kotak, kaleng, maupun botol, perlengkapan rumah tangga, bahan kue, pembasmi serangga, obat-obatan, alat listrik, alat tulis, perlengkapan bayi, sampai dengan mainan anak-anak. Yang selanjutnya mengenai tata letak ruang toko retail. Untuk desain toko retail mencangkup 3 hal: desain eksterior, layout, dan ambience atau suasana toko. Yang pertama mengenai desain eksterior. Untuk desain eksterior sendiri ada 3, yaitu storefront atau bagian muka toko, marquee atau simbol, entrance atau pintu masuk. Untuk storefront atau bagian muka toko menampilkan papan nama yang terletak di samping jalan yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada konsumen mengenai letak toko retail tersebut. Sedangkan untuk bagian muka toko didesain menggunakan kaca transparan serta diberikan berbagai informasi yang berkaitan dengan promosi dan himbauan pengurangan kantong plastik bagi konsumen. Yang selanjutnya mengenai marking atau simbol. Papan nama yang digunakan sebagai simbol dari toko retail Al-Amin dibuat dengan kombinasi warna hijau, kuning, dan putih. Simbol ini diberikan tambahan aksesoris berupa mahkota di atas simbol toko, serta ditampilkan slogan One Stop Shopping. Slogan ini mengajak konsumen yang lewat untuk berhenti dan melakukan pembelanjaan di toko retail Al-Amin. Yang selanjutnya mengenai entrance atau pintu masuk. Pintu masuk didesain menggunakan kaca transparan yang didesain dengan bentuk 2 pintu. Yang selanjutnya mengenai layout ruangan. Untuk layout ruangan atau tata letak, layout dari toko retail Al-Amin sendiri ditentukan dengan pola arus bebas atau free flow layout. Penataan barang-barang dilakukan secara berkelompok sesuai dengan jenisnya, yang mana memudahkan konsumen dalam mencari produk yang dibelinya. Ruang toko retail Al-Amin terdiri dari ruang penjualan, ruang pelanggan atau ruang tunggu, dan ruang pegawai atau gudang.
Untuk yang selanjutnya mengenai ambience atau suasana toko. Dibagi menjadi 4, yaitu pengaturan toko retail, halaman parkir, pencahayaan dan suhu ruangan, dan kebersihan toko. Untuk pengaturan toko retail, berkaitan dengan penataan barang yang dijual pada toko retail, yaitu penataan barang yang pada bagian depan didisplay dengan kebutuhan pokok, alat tulis, kosmetik, snack-snack, dan aksesoris. Dan untuk penataan barang dikategorikan produk makanan yang ditata sesuai dengan tanggal kadaluarsanya. Untuk produk yang akan kadaluarsa diletakkan di barisan paling depan dibandingkan dengan produk stok baru yang diletakkan di bagian belakang. Untuk yang kedua mengenai pencahayaan dan suhu ruangan. Pencahayaan ruangan dalam sangat memadai dan merata sehingga konsumen menjadi mudah dalam mencari barang dagang yang ingin dibeli. Untuk suhu ruangan di dalam toko retail itu tidak terlalu panas atau dingin sehingga mampu menciptakan kenyamanan bagi pelanggan. Untuk yang ketiga, halaman parkir. Tempat parkir yang cukup sempit sehingga tidak mampu menampung banyak kendaraan konsumen. Konsumen harus mencari alternatif parkiran di pinggir jalan. Namun, tersedia CCTV yang menjadikan kenyamanan atau keamanan kendaraan bagi konsumen. Untuk yang selanjutnya mengenai keberhasilan toko. Bagian dalam ruangan, bagian luar ruangan terlihat cukup bersih dan karyawan itu mampu menjaga kebersihan tokonya sehingga konsumen yang datang untuk melakukan pembelanjaan di minimarket Al-Amin itu merasa nyaman. Untuk yang selanjutnya mengenai aspek pemasaran toko retail Al-Amin. Untuk yang pertama terdapat target market. Target market dari usaha retail Al-Amin ini berfokus pada kalangan mahasiswa dengan rentang usia mulai dari 17 sampai 25 tahun. Selain mahasiswa juga berfokus kepada ibu rumah tangga yang memiliki usaha di dekat kampus UIN Raden Masek Surakarta, yaitu dengan rentang usia 25 sampai 45 tahun. Untuk yang kedua, strategi penetapan harga. Untuk usaha retail Al-Amin ini menetapkan harga atau keuntungan dari produk yang dijual, yaitu 10% dari harga pembelian produk, baik dari sales maupun dari pasar. Selain itu, dari analisis toko retail di sekitar toko Al-Amin ini, memiliki harga yang lebih terjangkau dibandingkan dengan toko retail lainnya. Dikarenakan barang-barang kebutuhan pokok, snack, kosmetik, alat tulis mengambil keuntungan yang sedikit. Dan untuk untung yang lebih besar, toko retail Al-Amin mengambil keuntungan dari penjualan perabotan kos seperti ember, gayung, sapu, dan peralatan kebersihan lainnya. Untuk yang ketiga, strategi promosi. Bentuk strategi yang dilakukan adalah secara offline, yaitu dengan pemasaran dari mulut ke mulut atau word of mouth, dan pemasangan banner yang diletakkan di depan toko retail. Pemasangan banner ini berfungsi untuk menarik konsumen yang secara sengaja maupun tidak sengaja melewati depan toko retail Al-Amin ini. Selain itu, beberapa bentuk promosi yang dilakukan oleh toko retail Al-Amin adalah yang pertama, memberikan free es batu tanpa minimal belanja di setiap harinya. Selain itu, promosi juga diberikan dalam bentuk potongan harga seperti buy one get one, beli 2 produk lebih murah. Untuk yang selanjutnya atau yang keempat, strategi pelayanan dan penanganan keluhan. Untuk pelayanan yang diberikan oleh karyawan retail Al-Amin ini menerapkan sistem keramahan, kecepatan, kesopanan, dan kenyamanan bagi para pelanggannya. Sedangkan untuk penanganan keluhan konsumen toko retail ini memberikan kotak saran dan kritik serta memberikan garansi produk bagi produk yang kadaluarsa, rusak, kemasan, sudah tidak layak konsumsi, dan berjamur. Sehingga dengan menerapkan garansi produk ini akan membuat para konsumen merasa puas, tidak khawatir, dan nyaman karena terjamin
dengan kualitas produk yang dijual di toko retail Al-Amin ini. Untuk yang selanjutnya mengenai aspek sumber daya manusia toko retail Al-Amin. Untuk yang pertama mengenai seleksi SDM, sumber daya manusia yang dibutuhkan oleh toko retail Al-Amin ini tidak memiliki spesifikasi yang secara khusus. Namun, pemilik toko retail Al-Amin ini membuat kriteria bagi calon pelamar harus dapat memahami dan mengetahui operasional komputer, terutama spreadsheet dan Microsoft Excel. Untuk yang kedua mengenai pelatihan sumber daya manusia. Pelatihan karyawan ini ditangani secara langsung oleh karyawan yang telah senior. Pelatihan ini dilakukan untuk memberikan arahan kepada karyawan baru tentang bagaimana sistem penginputan data, penataan barang, pelayanan kepada konsumen, dan memperkenalkan budaya organisasi yang ada pada toko retail Al-Amin. Pelatihan karyawan ini difokuskan pada pelatihan keterampilan teknis dalam jangka waktu 1 minggu, sehingga karyawan baru akan dilatih selama 3 hari, dan jika sudah terampil maka karyawan hanya akan sekedar didampingi dan dipantau oleh karyawan senior. Untuk yang ketiga mengenai membangun motivasi karyawan. Pemilik toko retail Al-Amin memberikan motivasi kepada karyawan berupa insentif dan nilai-nilai budaya yang diterapkan pada tokonya. Pemilik memberikan insentif berupa penambahan gaji karyawan, hari libur, dan pemberdayaan karyawan yang lainnya. Untuk budaya organisasi sendiri yang diterapkan yaitu menanamkan nilai-nilai Islamiyah kepada para karyawan seperti amanah, jujur, ramah, dan mampu mengatasi setiap komplain dari konsumen dengan sikap. Untuk yang selanjutnya mengenai manajemen relasi. Minimarket Al-Amin menerapkan manajemen relasi terhadap pelanggannya dengan memberikan promo untuk hari spesial seperti Idul Fitri dan Idul Adha, atau promo produk bundling dengan membeli satu le mineral ditambah dengan roti dengan harga 4.000. Begitupun dengan produk yang lainnya. Toko tersebut juga menerapkan free es batu kepada pelanggan yang berbelanja setiap hari mulai dari pukul 11 sampai jam 2 siang. Dan khusus untuk hari Senin sampai Kamis mulai jam 11 sampai ba'da maghrib. Untuk yang selanjutnya mengenai analisis perilaku konsumen. Perilaku konsumen toko retail Al-Amin berdasarkan teori perilaku konsumen dapat dilihat melalui 4 faktor, yaitu faktor budaya, faktor sosial, faktor pribadi, dan faktor psikologi. Yang pertama mengenai faktor budaya, konsumen melakukan keputusan pembelian karena rekomendasi dari keluarga dan teman yang sebelumnya pernah berbelanja di toko retail Al-Amin ini. Untuk yang kedua mengenai faktor sosial, konsumen melakukan keputusan pembelian karena mereka mengikuti teman yang sedang berbelanja di toko retail Al-Amin ini. Dan untuk yang ketiga, faktor pribadi, konsumen melakukan keputusan pembelian di toko retail Al-Amin karena dekat dengan kampus, keadaan toko retail yang bersih, kerapian dalam penataan produk yang dijual, pelayanan yang ramah dan sopan, serta produk yang dijual sangat lengkap, mulai dari kebutuhan sehari-hari, kosmetik, sampai dengan perabotan rumah tangga. Untuk yang keempat mengenai faktor psikologi, konsumen yang melakukan keputusan pembelian di toko retail Al-Amin ini adalah ketika terdapat barang promosi atau diskon yang ditawarkan sehingga akan mendapatkan harga yang lebih murah. Untuk yang selanjutnya mengenai kekurangan toko retail Al-Amin. Terdapat 2 kekurangan, yaitu yang pertama lahan parkir yang sempit dan yang kedua lokasi yang kurang strategis. Untuk yang pertama mengenai parkir yang sempit, toko retail ini hanya memiliki lahan parkir yang dinilai cukup sempit untuk ukuran toko retail Al-Amin ini, sehingga konsumen harus
memiliki alternatif parkir di pinggir jalan. Untuk yang kedua, lokasi yang kurang strategis. Meskipun toko retail ini terletak di sekitar kampus, namun keberadaan toko retail ini seringkali tidak disadari oleh khalayak umum karena lokasinya yang tidak berada di jalan utama menuju kampus, sehingga tidak banyak orang yang mengetahui toko retail Al-Amin ini. Sekian penyampaian hasil observasi toko retail Al-Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.